Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, sekaligus kondisi makro maupun mikroekonomi yang juga tidak sedang baik-baik saja. Saya tertarik untuk mengetengahkan dan membahas dua saham yang cukup menarik di tengah gejolak ekonomi yang masih belum menentu ini. Dua saham ini, yang satu masih di subsektor minyak, gas, dan batu bara, yang satu di sektor development atau pengembangan, sekaligus di sektor rekreasi maupun perumahan. Kira-kira bagaimana potensi minggu ini dari kedua emiten atau saham ini? Simak terus channel PPS sampai habis. Namun sebelumnya silahkan like dan subscribe. Baik, kita mulai dari awal, yaitu IHSG yang kita lihat merah merona, walaupun kemarin pada hari Jumat turut terkoreksi 0,46% dari indeks harga saham gabungan sehari sebelumnya, yaitu di harga atau di nilai indeks 8.951. Tentunya kita berharap semuanya besok hari Senin saat pembukaan IHSG dibuka tidak koreksi tetapi langsung positif, sehingga harapannya pasar saham selama pembukaan sampai dengan penutupan besok pada hari Senin ini cukup bergairah. Dengan demikian, maka harapannya semua trader, baik yang intraday, khususnya yang intraday maupun yang swing, punya harapan untuk bisa meraih cuan yang cukup signifikan. Baik, kita mulai dengan emiten yang pertama atau saham yang pertama seperti saya sampaikan, yaitu emiten di subsektor minyak dan gas bumi. Siapa itu? Tiada lain adalah Dewa yang pertama, Dharma Hinwa Tbk. Dewa ini cukup menarik karena memang saham ini hampir dikatakan selalu menempati urutan 10 besar dari tingkat volatilitas maupun frekuensi selama perdagangan berlangsung, seperti yang terjadi pada hari Jumat kemarin tanggal 23. Dewa untuk tingkat likuiditasnya itu menempati nomor 4 setelah Bumi, Bumi, Petro, BBCA, dan Dewa, dengan perolehan nilai transaksi di atas 1 triliun, di atas 1 triliun. Dengan frekuensi yang menggambarkan volatilitas juga menempati urutan keempat dengan jumlah volume yang ditransaksikan sebesar 15,8 juta dengan transaksi sebanyak 72.627 kali. Jadi menempati urutan keempat, setelah Bumi, LPKR, Petro, kemudian Dewa. Baik, untuk Dewa ini kita lihat lebih dalam tentang gambaran capaian selama perdagangan hari Jumat. PT Dharma Hinwa Tbk atau Dewa ditutup pada harga 685 pada posisi bid, sementara over pada posisi harga 690. Harga average 662, relatif lebih rendah daripada nilai penutupannya. Kemudian kita lihat posisi dari arus uang masuk dari pihak asing, apakah terjadi net sell atau net buy. Ternyata selama 2 hari Dewa sejak tanggal 22 kemudian dilanjut tanggal 23 Januari terjadi net buy
sebesar masing-masing 45,4 miliar, kemudian lanjut di hari Jumatnya 98,3 miliar rupiah. Cukup signifikan dari total nilai transaksi 1 triliun ya, dari total nilai transaksi 1 triliun. Kemudian kita lihat seperti biasa ya, posisi terakhir selama perdagangan kemarin itu value tertinggi itu berada di harga 685, yaitu senilai 151,8 miliar ya. Dan ini adalah harga 3 tik di bawah harga teratas yang dicapai pada perdagangan hari Jumat kemarin, di mana harga tertingginya dicapai pada harga 695 ya, sementara harga tertinggi capaian nilai value atau nilai perdagangannya 151,8 miliar. Ini mengindikasikan bahwa secara triangle atau segitiga ini melebar ke atas, sehingga harapannya pada sesi perdagangan berikutnya pada minggu ini, harapannya ya paling tidak kita berharap akan terjadi positif ya, terjadi positif atau terjadi sentimen positif ya, artinya bukan koreksi tetapi terjadi kenaikan harga berlanjut ya. Ini kalau kita lihat dari trade book ya, dari indikasi yang ditunjukkan oleh trade book. Nah, kemudian kita tertarik siapa saja yang menjadi pihak buyer maupun seller ya saat terjadinya net buying pada sesi perdagangan hari Jumat kemarin. Dari sisi seller itu ada Stockbit, ada UBS, ada Mirai, ada Mandiri, dan ada JP Morgan. Dan ini juga cukup besar dari Semesta Indovest Sekuritas. Nah, dari sisi buyer ada UBS, ada Stockbit, ada Mandiri, ada Mirai, ada JP Morgan. Kemudian juga ada Semesta. Kalau kita lihat memang khusus yang menjadi kendaraan pihak asing untuk melakukan net buy itu kita lihat ada UBS. UBS ini melakukan pembelian lebih besar dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan pada hari yang sama ya. Kemudian juga Mandiri juga demikian, buying is more than selling ya, lebih besar. BK, nah ini juga sama, ini juga volumenya lebih besar di pembelian daripada saat dia melakukan penjualan di hari yang sama, sehingga netnya terhadap keseluruhan dari kendaraan yang digunakan oleh flow money masuk dari asing itu menjadi net buy ya, net buy. Artinya apa? Ada harapan dari Dewa ini ya. Saya tidak mengatakan hari Senin, Selasa, tetapi paling tidak secara ilmu ekonomi dan perdagangan yang paling sederhana, bahwa ketika ada buyer yang cukup besar, dalam hal ini adalah pihak asing, melakukan pembelian, logika gampangnya suatu saat pasti dia akan melakukan penjualan di harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehannya. Nah, biasanya asing itu paling cepat dia akan jualan setelah dapat, itu paling cepat sehari asing ya. Beda kalau retail itu biasanya ya sekarang beli, tidak lama kemudian jual gitu ya. Kalau asing itu jarang seperti itu ya, jarang. Paling cepat sehari 2 hari ya. Yang sering itu sekitar kisaran 4 sampai seminggu itu baru jualan. Tentunya jualannya dia pada harga yang lebih tinggi. Nah, kita sebagai retail ya, yang posisi RDN-nya itu jauh di bawah dari mereka ini ya, kita itu ibaratnya nunut gitu, nebeng ya. Nebengnya ketika dia beli ya kita ikut beli, ketika dia jualan yo cepet-cepet awak itu dolan cek ke pontal gitu, kira-kira seperti itu. Baik, ini kita lihat dari sisi kenampakan atau performance selama penjualan Dewa
atau pembeliannya pada hari Jumat kemarin. Baik, untuk lebih pastinya, paling tidak hipotesa atau proyeksi atau prognose atau apapun lah ya, apakah nanti memang betul ya pada perdagangan minggu ini ya, yang dimulai besok pagi hari Senin selama seminggu itu terjadi kenaikan atau penurunan atau sideways ya dari dewa ini. Mari kita lihat dari chart yang sudah dibentuk selama perdagangan yang sudah dilakukan selama ini ya, dari saham dewa ini ya. Kita lihat nah, ini kita lihat chart pattern atau pola grafik dari dewa secara daily ya, harian ya. Kita lihat pelan-pelan lihatnya ya. Kalau kita lihat dari chart pattern ya, yang ditunjukkan oleh rentetan atau deretan dari candlestick ya, atau candlestick atau lilin ini ya, maka bukan sepertinya lagi, nampak bahwa mulai dari awal kenaikannya ya, yaitu sekitar bulan September akhir tahun 2025 ya, atau lebih maju lagi mulai bulan November tahun 2025 awal sampai dengan saat ini ya, itu masih terjadi kenaikan, walaupun beberapa kali itu terjadi penurunan ya kan. Nah, ini kita lihat ada higher high dan higher low. Nah, tetapi kalau kita cermati lebih dalam ya, maka harga tertinggi yang pernah dicapai oleh dewa ini dari chart harian itu pada tanggal 7 Januari 2026. Pada harga berapa? Pada harga 865. Ini 865 itu adalah harga tertinggi. Setelah itu berturut-turut dia mengalami penurunan sedikit, kemudian mengalami bullish, tapi kemudian mengalami penurunan sampai kemudian yang terakhir perdagangan tanggal 23 kemarin itu harga tertingginya itu di harga 695 dan ditutup pada harga 685 ya, ditutup di harga 685. Artinya apa? Artinya ya masih menurun ya, masih bearish ya, dibandingkan dengan harga yang pernah dicapai pada tanggal 7 Januari 2026. Nah, ini. Dan kalau kita cermati lebih dekat lagi ya, kalau kita lihat lebih dekat lagi, maka penurunan ini ya, nampaknya kalau kemarin itu harga terendahnya itu mencapai harga 600. Nah, 600 harga terendah yang dicapai pada hari Jumat kemarin itu hampir menyentuh di harga golden rasionya dari Fibonacci, yaitu di 50% ya. Sementara harga golden rasionya Fibonacci itu di harga 580 ya. Nah, ini jadi mungkin karena dia mau menyentuh, dia nggak jadi, mungkin naik lagi, kira-kira begitu harapan kita begitu. Karena biasanya untuk golden ratio yang 50% dari Fibonacci ini biasanya cukup mandi ya, cukup ampuh, biasanya begitu. Walaupun sekali lagi ini hanya sekedar technical analisis yang hanya mendasarkan histori dari perdagangan sebelumnya ya, itu seperti itu ya. Jadi nampaknya mantul, nggak jadi ya, begitu mendekati golden rasionya dia langsung balik ya, dan oleh karenanya kemudian ditutup pada 685 di harga itu ya. Nah, kemudian kalau kita amati lagi ya, nah, ternyata kalau misalnya
Ini sebelumnya saya menyampaikan dulu. Kalau kita amati ya, maka shadow atau buntut lah atau ekor ya, ekor dari candlestick yang terbentuk pada tanggal 23 kemarin itu persis berhentinya itu ya, yaitu di harga 605 itu berhentinya, atau 600 lah ya tepatnya, itu kurang lebih berhentinya itu sama kejadiannya dengan harga yang terbentuk di tanggal 12 Desember. Artinya apa ya? Artinya ini adalah merupakan support ya, merupakan support. Walaupun support terkuatnya tuh ya biasanya di 580 ini. Nah, tetapi dia balik ini, bendal di sini. Nah, sekarang kita berandai-andai ya. Berandai-andai kalau misalnya ini besok naik itu dia sampai pada harga berapa. Nah, untuk bisa menjelaskan itu, maka kita tidak cukup hanya melihat dari time frame daily, tetapi coba kita lihat pada time frame yang lebih besar, yaitu di yang zoom in ya, yang lebih rinci, yaitu di intraday di 1 jam. Nah, ini kalau kita lihat ini 1 jam ya. Kalau tadi itu daily, ini kemudian yang ini kita keker ya, lebih dekat lagi, yaitu 1 jam. Kita lihat 1 jam. Nah, ini kemarin dia berhenti di 605 ya, 600 tepatnya. Ini kebetulan ini 600 ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini harga tertinggi yang pernah dicapai, yang tadi saya sampaikan 7 Januari ya. Maka kalau kita lihat dari mulai tanggal 7 Januari saat dia mencapai puncak harga ya, sampai dengan kemarin hari Jumat, maka ini bukannya higher low, tetapi lower high dan lower low. Nah ini cukup berawasi, cukup berbahaya. Kalau ini besok ya itu terjadi yang sebaliknya ya, penurunan ya, dan nembus golden ratio dari Fibonacci, maka dikhawatirkan benar-benar akan terjadi lower low ya, lower low dan lower high. Nah itu tetapi ada satu optimisme yang kita masih berharap, paling tidak untuk bekal intraday trading ini, secara jam 1 jam ini terbentuk engulfing ya, ini terbentuk engulfing ya, mudah-mudahan naik. Tapi kalau toh naik ya, mungkin dia tidak lebih dari harga 720-an atau sampai 720. Karena apa? Karena posisi harga ini 730-an ini adalah harga resisten yang cukup kuat. Apa indikasinya? Indikasinya adalah pada tanggal 21 ya, selama beberapa jam berlangsung itu dia berhenti atau sideways ya di harga 730-an ini berhenti dia. Jadi kalau toh besok itu nyampe harga itu ya, harga 720 sampai 730-an dewa ini, maka dia biasanya mungkin dia akan sideways ya beberapa saat ya, untuk kemudian untuk kemudian turun lagi atau naik, tergantung dari daya beli ya saat terjadi perdagangan besok hari Senin ya, karena ini ada cukup terjadi beberapa kali resistance ya di harga itu pada perdagangan hari tanggal 21 atau 2 hari sebelumnya ya, berhenti dari sana. Nah itu, jadi itu kita tidak bisa berharap banyak dulu ya, karena masih ada hambatan ya, di harga 720-an sampai 730 ya, masih ada hambatan sana. Nah, mudah-mudahan bisa nembus ya. Karena apa? Karena kebetulan ya, ini kebetulan juga, ini memang hebat ini Fibonacci ini ya. Kebetulan kok saat terjadinya beberapa kondisi sideways di posisi resisten ini, kebetulan persis di rasio 61,8% dari Fibonacci. Nah, luar biasa kan? Jadi ini memang mengindikasikan ini cukup kuat ya. Jadi ini taruhannya ini atapnya cukup kuat untuk bisa nembus ya, makanya bisa kita lihat ya taruhannya di sini di angka 700 atau harga 720 sampai
730-an itu. Harapannya mampu breakout dan lanjut ya. Kalau toh mampu breakout, jangan tergesa-gesa dulu ya kan. Kita harus lihat apakah dia balik dulu. Balik, jangan-jangan itu fake breakout ya. Breakout sebentar, makanya ini menjadi titik-titik di mana seorang trader yang intraday itu harus cermat betul. Saat harga sudah mendekati 720 dan dia berhenti, ya susah naik lagi. Kadang-kadang overnya tebal, kadang-kadang tipis, kemudian ditebali lagi ya. Cepat-cepat saja ini. Saat-saat di harga ini TP saja gitu. Nggak usah nunggu waktu lama, TP gitu ya. Kalau sudah untung ya, kalau sudah profit di depan mata, nggak usah nunggu, nggak usah berharap yang belum tentu ya toh. 2-3% ambil. Nah itu jiwa seorang scalper. Nah, barangkali mungkin saya lebih banyak ya menegaskan atau menekankan teman-teman atau ya teman-teman sekalian yang tradingnya intraday ya, bener-bener trader ya, atau dagang harian ya kan, dagang harian. Karena saya bayangkan RDN-nya itu ya nggak banyak-banyak amat ya kan. Ya, kalau RDN-nya itu di bawah 100 juta gitu ya, biasanya lebih banyak ke dagang harian atau intraday gitu ya. Kecuali kalau sudah atas 100 juta itu ya ada yang dipakai intraday, ada yang dipakai swing, nggak masalah ya. Tetapi kalau 1 digit, 2 digit itu menengah sekitar 50 juta, 25 juta, nah biasanya untuk intraday. Nah, kalau intraday, apa yang harus dipikirkan? Resiko kalau terjadi penurunan. Nah, itu berkali-kali saya katakan. Kalau misalnya terjadi penurunan pada harga berapa? Ya, kira-kira yang terdekat supportnya adalah di harga 665. Ini kita harus waspadai. Kalau ini sampai jebol, ya yang terendah adalah ini harga berikutnya ini di 645. Itu mudah-mudahan tidak terjadi. Atau yang paling jauh dia kembali pada harga terendah yang dicapai pada hari Jumat kemarin, yaitu di harga 600 ya, kojur kalau sampai ke sini ya. Tetapi sebagai seorang trading yang melakukan intraday, scalping, nggak usah nunggu sampai turun 600 ya kan, 2 atau 3% langsung cut loss ya. Kita harus iman terhadap RDN kita ya, karena kalau RDN kita itu sebelumnya sudah nyangkut, maka ketika ada momen yang lebih bagus di emiten yang lain ya cuma jadi penonton saja, sementara kita masih digantung oleh satu harapan yang belum tentu dan belum pasti. Ya nek mudak maneh, nek tambah saya mudun ya rekoso ya itu. Nah, ini adalah yang terjadi dan mungkin bisa terjadi pada perdagangan esok hari ya. Yang pertama, waspadai ketika dia nyentuh di harga 720-730 ya. Bagi yang intraday, siap-siap kalau angel mundake TP ya. Nah, TP-nya berapa? Nah, 2-3% pokoknya cuan ambil ya toh. Nah, kalau yang terlanjur ke bawah ya jangan sampai lebih dari 665. Ini harga 665 itu harus cabut ya. Itu kebiasaan saya seperti itu, karena saya memang sangat iman ya dengan RDN saya ya kan. Mengamankan aset itu jauh lebih penting daripada amblas itu. Ini adalah dari apa yang bisa sampaikan untuk dewa ya. Jadi memang rata-rata ya di tengah gejolak geopolitik yang nggak jelas ini, dan kemudian ditandai dengan merosotnya IHSG ini, maka hampir semua, saya tidak mengatakan semuanya, emiten-emiten ini menjadi sangat liar ya kan, sangat liar ya. Terjadi penurunan ya kan, terjadi flow out besar-besaran ya dari pihak asing ya tahu, wis reso ngalawan awake dhewe ya, nggak bisa. Kalau yang punya saham gede itu sudah pada keluar, ya sudah, itu tekanan jual tinggi ya, siapapun nggak bisa menahan. Apalagi kita yang kecil-kecil ini ya bablas kalau nggak cepet-cepet ya keluar. Bahkan ketika dia itu keluar dengan derasnya, kita itu kadang-kadang nggak bisa keluar itu ya, bendal terus. Nah, itu jangan sampai terjadi. Baik, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, yang kedua saya akan mengupas tentang emiten yang kedua, saham yang kedua yang bergerak di bidang developing ya, pengembangan ya di sektor perumahan ya, tempat rekreasi. Apa itu? Yaitu BKSL atau Sentul City
Nah, ini Sentul City. Bentar, ini BKSL ya. Sentul City. Nah, sebelum ke sini saya seperti biasa akan melihat performan dari BKSL selama perdagangan hari Jumat kemarin. Nah, BKSL memang terjadi outflow ya dari pihak asing ya, ditandai dengan merah net sell ya, net sell sebanyak 7,1 miliar ya, ditutup di harga 158 ya, di average price nya 156 average price nya, jadi nggak jauh-jauh amat tapi masih di bawah dari harga penutupannya. Nah, kemudian kita lihat di trade book-nya. Nah, di trade book nilai transaksi tertinggi itu sepertinya ada di harga 158 ya, tepat di harga penutupannya, yaitu sebesar 60,6 miliar dari total satu hari perdagangan sebesar 420 miliar rupiah ya. Volumenya cukup besar, 26,9 juta dengan frekuensi atau transaksi ya, frekuensi transaksi 51.355. Kita cek di trade book, kita sudah cek. Nah, 158 nampaknya dekat-dekat dengan harga tertinggi yang dicapai pada hari itu ya, hari Jumat maksud saya, tanggal 23, yaitu 161 ya, lebih dekat ke sana, hanya 4 tik ya, 1, 2, 3, 4 ya, selebihnya yang ke bawah ini justru harganya lebih kecil daripada pencapaian value atau nilai transaksi pada harga 158 itu. Artinya apa? Ini melebar ke atas. Harapannya sekali lagi hope ya toh, harapannya besok pada sesi perdagangan hari Senin itu terjadi sentimen positif ya, tentunya akan naik, ini harapan kita ya, karena paling tidak sebagai seorang trader kita sudah berbekal, walaupun tidak benar sepenuhnya ya, kita tidak bisa memastikan ini benar 100%, karena sekali lagi yang benar 100% itu ya kondisi pasar saat itu ya. Seorang trader itu hanya melakukan analisis atas beberapa aspek yang bisa dianalisa berdasarkan pada data dan fakta yang sudah terjadi ya. Nah, itu adalah analisa teknikal ya, dari data yang sudah ada. Ini bukan data bujuk, tapi memang benar data yang sudah terjadi selama perdagangan yang sudah dilakukan di hari kemarin ya, itu. Nah, ini indikasinya cukup baik, harapannya, hope-nya ya, mudah-mudahan harapan itu terwujud itu. Setelah trade book kita buka broker summary-nya ya, siapa kira-kira yang berkontribusi terhadap net sell dari pihak asing ya kan. Kita lihat nampaknya yang punya kontribusi ini sepertinya walaupun cukup sedikit, ini AK ya. Karena apa? Karena penjualannya sedikit lebih tinggi daripada dia beli tapi penjualannya sedikit di atas itu ya. Kemudian CC, nah CC ini jelas penjualannya di atas 2,5 juta lot, sementara pembeliannya hanya 1,7 lot, jadi 800.000 lot lebih banyak penjualannya daripada pembelian yang dia lakukan ya kan. Nah, MG ini juga demikian, ini bisa saja asing, bisa saja domestik ini ya. Ini kalau MG ini lebih besar nih pembeliannya, ini lebih besar, jadi dia net buy ya. Ini kayaknya lokal ini ya, kolektif ya, mengakumulasi. Nah, kemudian BK ini jualan ya, dia tidak beli tapi jualan ya, tidak beli dia jualan ya, karena memang dia sudah punya barang yang lebih rendah, perolehannya lebih rendah. Nah, mungkin ini juga salah satu yang berkontribusi terhadap outflow dari pihak asing atau foreign sendiri menjadi net sell. Baik, kira-kira proyeksi, prediksi atau forecasting seperti apa ya pada perdagangan besok dan berikutnya selama 1 minggu ke depan, paling tidak 1-2 hari ke depan ini. Kita lihat bersama-sama dari chartnya ya, dari chartnya, baik chart yang daily maupun yang lebih kecil ya. Dari chart yang lebih makro, yaitu daily dalam hal ini ya, harian ya, ini nampak
ya, dari coretan-coretan saya ya, ini hanya sekedar untuk memudahkan, tapi sebetulnya saya tanpa coretan ini pun karena sudah terbiasa, sudah tahu saya gitu, tapi karena ini sifatnya edukasi ya, saya tunjukkan untuk supaya kalian bersama bisa lebih memahami ya. Nah, ini saya tunjukkan coretan-coretannya maupun garis-garis yang nanti akan saya jelaskan. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, sama mirip kurang lebihnya ya dengan yang tadi, yaitu dewa tadi ya. Ini terjadi kenaikan ya secara menyeluruh ya, kenaikan ya, higher high dan higher low ya kan. Tetapi ada satu kondisi yang cukup mengkhawatirkan dan pernah terjadi ya di waktu lampau ya. Apa itu? Yaitu ketika kejadiannya terjadi pada tanggal 5 November ya. Pada tanggal 5 November ini terjadi penurunan yang cukup tajam setelah terjadinya ke pencapaian harga yang tertinggi pada tanggal 1 Agustus ya, 1 Agustus nih. Nah, ini 1 Agustus. Jadi setelah 1 Agustus 2025 ya, itu dia turun sampai puncaknya itu terjadi pada tanggal 5 November ya. Nah, dia berhentinya itu delalah tepat ketika terjadi berhentinya pada tanggal harga pada tanggal 21 Juli. Nah, ini makanya ini saya garis ini. Nah, ini saya garis ini. Nah, ini yaitu di harga berapa? Di harga sekitar 110. Di harga 110 itu sama. Artinya apa? Artinya pada harga 110 itu adalah support kuat yang pernah dialami ya dalam perjalanannya menaik si BKSL ini. Nah, ini support kuat ini. Tak bendal dia langsung tinggi. Habis itu turun, begitu sampai 110 lagi bendal lagi dia, ya kan? Sampai mencapai harga tertinggi yang pernah dicapai, ya kan? Itu di harga 194. Habis itu dia turun. Nah, kemudian terjadi koreksi ya. Koreksi naik, pullback ya, tapi dia belum lebih dari harga tertinggi yang pernah dicapai pada tanggal ini 3 Desember ya, karena harga tertinggi sebelum hari ini itu dia pernah mencapai di harga 194, tepatnya di tanggal 3 Desember ini kalau menurut grafik saya ini 3 Desember. Setelah itu dia turun dia mau nembus lagi di tanggal 5 Desember, tapi nggak mampu, justru malah turun terus. Akhirnya pada tanggal 19 Desember dia mencapai titik terendah, dia pullback naik, tapi selalu gagal dan bahkan tidak bisa mendekati di harga yang tertinggi sebelumnya dan turun, ya kan? Dan turun lagi, ya kan? Kemudian dia berhenti, tapi berhentinya ini sedikit lebih tinggi dari harga sebelumnya, makanya di sini ada higher low, ya kan? Ini lebih tinggi dari ini higher low. Nah, kemudian ini yang perlu kita cermati. Ya, perdagangan terakhir yang terjadi pada tanggal 23 kemarin hari Jumat itu ditutup di harga 158 ya, 158 ya, ditutup di harga itu ya. Maaf, ini harga berapa nih? 158 ya, 158. Kita cek jangan sampai keliru ya, betul di harga 158 ya, ditutup pada harga itu ya. Nah, kira-kira bagaimana ya kan potensinya ya setelah ditutup di harga ini ya. Kalau kita lihat secara lebih dekat ya, kayaknya buntutnya ini atau shadow atau ekornya ini sedikit lebih panjang di bawah daripada yang atas. Nah, sehingga ini paling tidak mendikasikan tekanan beli itu sedikit lebih tinggi daripada tekanan jualnya. Makanya ini badannya ini ke atas ini. Nah, ini kalau dilihat dari candle pattern ya, jadi dari candle pattern pun itu sebetulnya kita bisa mengira-ngira potensinya itu mau ke arah mana gitu. Nah, tetapi kita jangan girang dulu ya kan. Nah, dia naik itu sampai seberapa, kalau turun sampai seberapa. Nah, sebagai trader yang baik maka jangan berpikir naiknya dulu, tapi kalau turun itu loh risiko yang berani saya alami itu berapa, ini yang harus kita perhitungkan. Kalau turun atau naik ya itu sampai seberapa supaya lebih tajam, maka kita harus lari ke
zoom in, yaitu pada time frame yang lebih kecil lagi di intraday, yaitu kita coba di sama seperti Dewa tadi ya, yaitu di time frame 1 jam ya, 1 jam dikasih 1 jam. Nah ini sudah terlihat dari klasik support resistance yang saya gunakan tanpa harus saya pakai bantuan Fibonacci ya. Ini sudah terlihat kira-kira pada atap atau resisten berapa dia harus nembus ya supaya naik lanjut, dan harus pada harga berapa kita harus siap-siap cut loss ya, atau mengamankan aset ketika dia turun ya, karena kalau nggak kita amankan ya itu bisa bablas. Sekali lagi ini khususnya bagi trader yang intraday ya, tetapi kalau yang RD-nya itu jumbo besar ya, mungkin itu tadi seringkali dari intraday berubah menjadi swing gitu, karena yaitu tadi floating loss itu tadi. Kalau saya lebih mengamankan aset ketika batas penurunan itu sudah tidak bisa kita toleransi lagi ya kan, supaya tidak tambah membesar ya. Nah ini kalau kita lihat kembali di sini, maka kalau kita lihat ya, tadi sudah saya sampaikan ini harga yang pernah dicapai ya, itu 194. Ini coba kita kembali ke sini. Nah 194 ini tertinggi yang pernah dicapai pada tanggal 12 Januari ya, BKSL. Kemudian di sini 194 ya, di sini anunya puncaknya. Nah, tetapi untuk yang lebih kecil ya, ini di 173 ini resisten ini ya, ini resisten ya, kalau pada time frame 1 jaman ya. Jadi paling tidak kalau dia besok itu naik, harapan kita naik ya. Kenapa kita berharap naik? Karena ini dari pullback. Ketika dia mencapai ya jam 10 pagi ini, kebetulan hari tanggal 21 ya, kemudian tanggal 23 di sini, 22 23 itu naik terus nih ya, cukup bagus, naik terus, jadi nggak turun, naik terus ya. Setelah dia mencapai harga terendah tanggal 21 kurang lebih jam 10 pagi, tanggal 21 itu hari apa ya, hari Rabu lah ya, itu kemudian berlanjut dari Kamis, kemudian itu hari Jumat itu naik terus ya, jadi cukup bagus ya. Ini ya, kalau ini toh naik itu, maka pertama yang harus dilakukan itu adalah harus break up di harga ini 161. Ini kenapa? Ini karena ini resisten kuat, ini resisten kuat. Buktinya apa? Buktinya pada tanggal 23 kemarin saat jam 2 siang setelah sesi 1 atau sesi 2 buka ya, itu dia sebenarnya sudah mau menembus pada rentang jam 2-an itu ya, mau menembus, tetapi dia juga cukup mampu untuk menembus ya. Karena apa? Karena memang di harga 161 ini, 161, 162 ya toh, itu adalah cukup kuat ini resistennya ini ya, ini beberapa jam ini berhenti aja di situ tuh pada tanggal 14 Januari. Jadi sebetulnya gerakan dari sebuah harga saham itu sebetulnya kalau kita telaten ya, merujuk, melihat, itu sebetulnya ada historinya yang dia itu mampu atau tidak membreakout, baik itu resisten maupun di supportnya gitu ya. Ada itu harga-harga yang kita juga harus pada, yang sebetulnya itu sudah ditunjukkan, diindikasikan pada perdagangan sebelumnya, yang kemudian bisa kita tandai ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau dia mampu membreakout harga 161, 162, maka dia akan lanjut menuju ke harga 173 ya. Kalau ini berhasil dia akan bablas, tapi kalau masalahnya kalau nggak berhasil, dia nggak mampu menembus seperti yang kejadian kemarin hari Jumat, maka dia akan turunnya sampai seberapa? Nah ini ya, paling tidak apes-apesnya ya di 143 ini cukup banyak ini presentasinya, karena harganya kan harga murah ini ya kan. Nah kita harus waspada ya, ketika dia naik di harga 161 pasti sudah cuan lah. Harga terakhir aja 1% atau 1,3% ini kok naik, enggak turun, naik cepet aja di TP gitu, karena kita sudah paham bahwa ini adalah merupakan resisten. Tapi kalau sampai di sini kok masih kuat ya tahu tekanan belinya, harapan kita bisa melihat gimana masih deras, misalnya tekanan dari running trade-nya itu tekanan belinya itu masih kuat ya, mudah-mudahan ini masih terus. Tapi kita harus waspada karena kita sudah tahu di titik harga berapa kita harus alert, kita harus siaga. Nah, itu ini kalau kita lihat di kacamata yang lebih gede atau lebih mikro, lebih gede ya, di
di zoom in ya 1 jam, kalau tadi kan 1 hari daily. Nah, kalau kita lihat ini ada satu indikator nih ya, saya jarang menggunakan ini, tapi paling tidak ini bisa kita memberikan tambahan informasi lah. Ini adalah stochastic oscillator. Nampaknya dia sudah mencapai pada titik overbought ya, beli jenuh ya. Beli jenuh artinya apa? Ada potensi dia setelah itu akan selling, akan jualan. Nah, kalau jualan kan berarti turun ya, atau bearish. Nah, ini makanya harus kita waspadai ini. Kecuali kalau ini posisinya itu masih fresh ya, habis oversold ya, kemudian naik. Nah, ini sudah overbought nih. Ya, sudah overbought. Ya, mudah-mudahan dia bertahan terus, kenceng terus gitu ya, di atas 80% ya. Kencang terus. Tapi kalau ini nanti menumpuk ke bawah, wassalam ini ya toh. Itulah ya, jadi memang kita harus terutama bagi trader ya yang intraday ya, yang RDN-nya ya tidak begitu besar ya, yang mungkin cukup banyak untuk trading intraday ya harus pandai-pandai mengamankan asetnya. Itu yang bisa saya kupas ya tentang dua emiten di tengah gejolak geopolitik maupun makro maupun mikro yang tidak sedang baik-baik saja ini. Harapannya sebagai trader ya tentunya kita cuan di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa silahkan like dan subscribe bila mana memberikan manfaat, atau mungkin bisa membantu temannya yang tertarik, bisa di share ya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sebelum saya tutup ya, ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, ini hanya sekedar edukasi bersama, pemahaman bersama. Itu sangat memungkinkan bila mana ada komen atau komentar yang tidak sependapat atau justru malah memperkaya khasanah pemahaman kita bersama, silahkan, insya Allah akan saya respon ya. Akhirnya terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.